Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Suci Salsadila dengan NIM 19117010. Saya akan membuat video micro teaching dalam rangka ujian akhir semester 5 saya. Disimak ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Adisa. Sekarang kita akan belajar tentang pahlawanku, kebanggaanku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan informasi baru tentang pahlawan nasional Indonesia atau RA Kartini dengan benar. Yang kedua, peserta didik mendapatkan informasi baru tentang pahlawan nasional Indonesia RA Kartini dengan tepat. Peserta didik dapat menyebutkan informasi baru tentang pahlawan nasional Indonesia IR Soekarno dengan benar. Peserta didik dapat membuat peta pikiran atau mind mapping berisi 6 informasi tentang pahlawan nasional Indonesia IR Soekarno dengan tepat. Peserta didik dapat menunjukkan hasil peta pikiran mind mapping berisi 6 informasi tentang pahlawan nasional Indonesia IR Soekarno melalui WhatsApp. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat puisi dengan karyanya sendiri. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, anak-anak, tahukah kalian apa itu pahlawan? Ayo siapa yang tahu ya apa itu pahlawan? Iya benar, pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara, ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan.
Wah, keren banget ya pahlawan. Pertanyaan kedua, apakah setiap negara memiliki pahlawan? Iya teman-teman, setiap negara memiliki pahlawan. Di Indonesia juga banyak banget loh pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Pertanyaan ketiga, adakah yang dapat menyebutkan siapa saja ya pahlawan nasional Indonesia? Iya benar, pahlawan nasional Indonesia ada Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Bung Tomo, R.A. Kartini, Sultan Syahrir, Kapten Patimura, dan masih banyak lagi tentunya. Pertanyaan yang keempat, siapa yang masih ingat nama pahlawan yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya benar, pahlawan tersebut bernama Sultan Agung. Hari ini kita masih akan membahas tentang dua pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan ini berjasa besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Pahlawan ini yang satu ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pahlawan satu lagi, pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita. Siapakah dia? Ayo, siapakah dia? Ada yang tahu nggak sih? Sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang apa itu karya sastra biografi. Oke, biografi adalah deskripsi nyata kehidupan seseorang, termasuk detail faktual serta cerita dari kehidupan orang tersebut. Biografi biasanya mencangkup informasi tentang kepribadian dan motivasi subjek dan jenis detail lainnya dalam gambaran umum atau profil kehidupan seseorang. Sebagian besar biografi mengisahkan tentang orang yang terkenal seperti pahlawan, aktor, penyanyi, atau orang-orang berpengaruh lainnya. Biografi biasanya berbentuk narasi, berjalan secara kronologis melalui tahapan kehidupan seseorang. Nah, yang selanjutnya ada biografi R.A. Kartini. Ibu akan membacakan ya anak-anak. R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1979 di Jepara. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapatkan gelar R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun, setelah menikah, sesuai dengan tuntutan adat Jawa, kepanjangan dari R.A. tersebut berubah menjadi gelar Raden Ayu. Mengetahui riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ILS atau Europe Leisure School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab menurut kebiasaan saat itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Dalam suratnya, Kartini kerap menggambarkan kondisi Kartini tumbuh dengan keinginan untuk memajukan perempuan pribumi yang kala itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Pengetahuan R.A. Kartini terkait ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga cukup luas. Kemudian dalam instruksi keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang. Wah, hebat banget ya anak-anak. Selanjutnya kita memasuki tanya jawab. Ayo, siapa yang gak sabar untuk tanya jawab? Siapakah nama pahlawan Indonesia ini? Ayo, pahlawan Indonesia ini siapa namanya? Iya benar, sudah tertulis juga ya anak-anak. Beliau bernama R.A. Kartini. Di mana dan pada tanggal berapa R.A. Kartini lahir? Ayo, dari teks tersebut. Di mana dan tanggal berapa ya R.A. Kartini lahir?
Iya benar anak-anak, R.A. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1979. Yang ketiga, sebutkan riwayat pendidikan R.A. Kartini. Tadi R.A. Kartini bersekolah di mana ya anak-anak? Iya benar, R.A. Kartini bersekolah di ILS, yaitu Europe Leisure School. Apa saja perjuangan R.A. Kartini terhadap bangsa Indonesia? Sikap apa saja yang dapat diteladani dari R.A. Kartini? Sikapnya apa saja ya? Yang pertama, R.A. Kartini berjuang terhadap bangsa Indonesia untuk memajukan perempuan pribumi dan memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, sikap yang kita dapat contoh, R.A. Kartini pantang menyerah, semangat belajar, berbakti kepada orang tua, dan mendahulukan kepentingan bersama. Yang selanjutnya, kita akan menyimak video tentang R.A. Kartini. Pada 21 April 1879, wanita istimewa itu terlahir di Jawa, membawa perbaikan martabat manusia, terkhusus kaum wanita. Anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, Kartini adalah anak perempuan tertua dari saudara kandungnya. Putri dari seorang Utono Mayong, Raden Mas Aryo Sosroningrat, yang silsilah keluarganya sampai pada Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sedangkan ibunya, Nasirah, seorang rakyat biasa keturunan Kiai Haji Madiono dan Nyai Hajah Siti Aminah, seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara. Nasirah adalah istri pertama ayah Kartini, tetapi bukan istri yang utama. Kala itu peraturan kolonial mewajibkan calon bupati beristrikan bangsawan. Ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Murian, seorang bangsawan keturunan Raja Madura, sebagai istri dan aturan feodal Jawa mengharuskan Kartini dan saudaranya memanggil Yu pada ibu kandungnya, dan ibunya memanggil Doro pada anak-anaknya, suatu yang salah kaprah di mata Kartini. Sampai usia 12 tahun, Kartini bersekolah di Europe Leisure School, sekolah kelas 2 Belanda. Kecerdasannya membuat dia mahir berbahasa Belanda, meski tak ayal diskriminasi dia dapatkan di sekolah. Setelah lulus sekolah itu, Kartini harus memutuskan harapan bersekolah. Ia harus menjalani bintan sambil menunggu waktu untuk menikahkan, tanpa bisa menentukan jodohnya dan tanpa bisa menolak jadi istri yang keberapa. Raden Mas Sosrokartono, kakak kandungnya, senantiasa mendukung Kartini dengan mengirimi buku-buku bacaan dari Belanda. Dalam pingitannya, Kartini berguru pada Nyonya Mary Oglesure, menulis jurnal yang dimuat di surat kabar, The Lokomotif, dan majalah The Holland Lady, sehingga nama Kartini dikenal kaum intelektual. Dalam pingitan pula, Kartini membuka sekolah gadis pertama di rumahnya. Sungguh harum namamu, Kartini. Wah, Masya Allah banget ya anak-anak. Perjuangan pahlawan kita R.A. Kartini bukan main-main anak-anak. Kita harus senantiasa belajar dan mengupgrade skill dan kemampuan kita. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar walaupun sudah tidak berjenjang sekolah. Belajar itu sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Selanjutnya kita akan memasuki pahlawan I.R. Soekarno. Ibu akan membacakan biografi singkatnya anak-anak. I.R. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bapak Soekarno awalnya diberi nama Koesno
Prodiharjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. P.R. Soekarno menempuh pendidikan di sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto. Yang kedua, sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar insinyur pada tahun 1926 di Institut Teknologi Bandung. P.R. Soekarno mendapatkan pendidikan yang layak semasa hidupnya, sehingga beliau memiliki wawasan yang sangat luas. Semasa mudanya, beliau sangat aktif mengikuti kegiatan organisasi pemuda dan masyarakat Syarikat Islam. Pengalamannya dalam organisasi tersebut menjadi jembatan bagi Soekarno untuk meraih tampuk kepemimpinan. Beliau aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok. Sikap yang dapat diteladani dari Soekarno, pantang menyerah, jujur, adil, berani dalam bertindak, dan tidak mudah putus asa. Masya Allah banget ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menyimak tentang biografi I.S. Soekarno. Didengarkan baik-baik ya anak-anak. Yang berhasil membuat para pendemo berpikir karena dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Indonesia, tahu bagaimana kisah Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kisah selengkapnya Prodiharjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Karena dia lahir tepat pada saat dia tumbuh dalam keluarga yang terbilang miskin pada saat itu. Sehari-hari, dia dan keluarganya hanya makan ubi kayu dan jagung tumbuk. Pada saat lebaran pun, saat teman-temannya bermain karena tidak mampu untuk membeli. Karena kecil memberinya sakit kepalanya secara berbeda, orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Orang tua percaya bayi yang melahirkan dia kesehatannya setelah 8 bulan. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS atau Hugara Gurguru School. Dia menjadi satu-satunya orang pria di sekolah tersebut. Sekolah di Surabaya, Soekarno tiba di rumah sahabat ayahnya, yaitu Gus Cokro Aminoto, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalisme Soekarno. Pada usia 20 tahun atau pada tahun 1921, dia mulai berkuliah di PHS atau yang kini dikenal sebagai ITB. 5 tahun kemudian, dia akhirnya dapat universitas dengan dia merumuskan ajaran Marhati, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari demokrasi dan ketuhanan yang maha esa. Dan juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Tujuan yang tidak lain adalah Indonesia. Pada usianya yang ke-28 atau pada tahun 1929, dia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Batu Bandung.
tahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia menggugat. Pada tahun 1931, saat usia 30 tahun, Soekarno akhirnya bebas dari penjara. Dia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia merdeka. 1 tahun kemudian, dia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Malangnya pada tahun 1934, Soekarno harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Ende, Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, dia dipindahkan ke Bengkulu. Dia pun bebas dari penjara pada tahun 1942, atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, dia merumuskan Pancasila, UUD, dan Naskah Proklamasi. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 15 Agustus, dia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Ini adalah kekosongan kekuasaan. Hari kemudian, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau TEPA. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hari kemudian, Soekarno secara aklamasi dan sidang PPKI dengan wakil presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Pada tanggal 30 September 1960, dia membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB. Dia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Gagasannya yang berjudul To Build the World Equal, yang artinya membangun dengan durasi sekitar 90 menit itu telah menetapkan. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pengantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut bisa kita dengar dengan G20S dengan pada tanggal 11 Maret 1965, dia memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjadi pemerintahan. Surat perintah tersebut surat perintah 11 Maret atau Super Semarang. Di usia 65 tahun, tepatnya 22 Februari 1967, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Jasa-jasanya tidak akan pernah terlupakan anak-anak untuk mengenang Soekarno. Kita harus tetap semangat, belajar benar-benar dengan serius, dan jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Sudah memasuki tugas yang pertama nih anak-anak, yaitu membuat peta pikiran. Nah, di sini tugasnya Ibu akan kirimkan lewat WhatsApp grup ya. Jadi anak-anak tinggal kerjakan lalu dikirim di grup secara pribadi ke Ibu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran bagaimana sih peran I.S. Soekarno dalam menjalankan sila kelima Pancasila. Nah, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhak mendapatkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Nah, lambang dari sila kelima Pancasila ini adalah padi dan kapas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap keadilan sosial sehari-hari. Nah, yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya.
Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang terakhir, menyayangi sesama manusia. Nah, selanjutnya kita akan menyimak video tentang penerapan sila kelima Pancasila. Disimak baik ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita belajar penerapan sila kelima dalam kehidupan. Sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan, diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, serta memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu korban bencana alam. Kita buang saja, lalu mengendarai sepeda motor, tidak trotoar, kereta, mengganggu pejalan kaki. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas kedua yang kalian akan kerjakan yaitu tabel pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, yang pertama ini ada, kamu dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contohnya yang tadi udah kita bahas ya, anak-anak. Selanjutnya, tugas yang tabel kedua, apa yang terjadi Pak jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apa ya kira-kira ya? Dikerjakan ya anak-anak, lalu dikirim di WhatsApp secara pribadi. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu karya sastra fiksi atau bisa kita sebut sebagai puisi. Menurut H.B. Jasin, puisi merupakan karya sastra yang diucapkan melalui perasaan dan memiliki pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal tertentu. Sedangkan menurut Sumardi berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama bunyi. Yang selanjutnya di sini ada contoh nih anak-anak, contoh puisi perjuangan pahlawan. Ibu akan bacakan puisi perjuangan pahlawanku. Pahlawanku. Pahlawanku, darimu aku belajar. Belajar banyak, terutama keberanian. Pahlawanku, betapa kagumnya diriku padamu. Kau rela mengorbankan segalanya untuk bangsa. Kau tidak ada yang lebih berharga selain doa untukmu. Kupanjatkan doa kepada Tuhan. Perjuangan engkau dibalas dengan sesuatu yang tak ternilai harganya. Pahlawanku, kutundukkan kepala untuk mengenang jasamu. Terima kasih kuucapkan untukmu para pejuang bangsa. Sehingga negara terbebas dari penjajahan. Bagai api yang berkorban, semangat engkau selalu membara. Nah, itu dia anak-anak contohnya. Gimana cara kita membacakan puisi pakai nada ya anak-anak.
Nah, tugas yang selanjutnya ada kegiatan 3, membuat puisi pahlawan yang tadi Ibu sudah kasih contoh. Nah, anak-anak buat sendiri. Pertama di sini ada formatnya, judul puisi, dan nama kalian, nama siswa. Dan dikirim biasa melalui WhatsApp pribadi ke Ibu. Yang selanjutnya bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan bukan? Kegiatan apa sih yang paling kalian sukai dan mengapa? Bisa ditulis ketika dikirim lewat ketika kalian mengirim tugas lewat WhatsApp ke Ibu, kalian bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Nah, sekarang udah tahu kan apa yang kita bahas tadi? Yang pertama ada karya sastra non-fiksi, biografi. Yang kedua, pengamalan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir ada karya sastra fiksi atau kita sebut dengan puisi. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita menutup pembelajaran dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu senantiasa mengingatkan jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.